Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Salma, NPM 17 17 05 10 78 dari kelas B. Di sini saya ingin memaparkan jawaban ujian tengah semester mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Soal nomor 1A. Sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distribute data center. Yang pertama, kelebihan pada centralized data center, yaitu tidak membutuhkan biaya yang tinggi, maintenance lebih mudah, dan lebih mudah diaplikasikan dan diimplementasikan. Kelebihan pada distribute data center, yaitu tidak bergantung pada server basis pusat, informasi bersifat lokal, dan server atau database dapat bekerja lebih efisien. Yang kedua, kekurangan pada centralized data center, yaitu membutuhkan server yang sangat canggih, kapasitas hard disk yang besar, dan jika server gangguan, semua aktivitas akan gangguan. Kekurangan pada distribute data center, biaya implementasi tinggi, biaya operasional atau listrik dan maintenance yang tinggi, dan hanya cocok untuk perusahaan yang besar. Soal nomor 1B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Yang pertama, ada VMware, yaitu perangkat lunak mesin virtual untuk arsitektur komputer x86 dan x86 sampai x64. Yang kedua, OpenVZ atau virtualisasi pada tingkat operating system yang berbasis pada kernel Linux yang telah dimodifikasi. Yang ketiga, ada Microsoft Hyper-V. Role pada Windows Server 2008 R2 yang menyediakan tools dan service yang bisa digunakan untuk membuat server virtualisasi. Yang keempat, ada Proxmox VE, yaitu solusi open source virtualisasi manajemen server yang lengkap. Selanjutnya, ada KVM, atau teknologi virtualisasi yang dikembangkan oleh Linux. Dan yang terakhir, ada Xen Server virtualization platform dari Citrix untuk mengoptimalkan Windows dan Linux virtual server. Soal nomor 2A. Sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Perbedaannya, client server memiliki penyimpanan file terpusat, sedangkan peer-to-peer tempat penyimpanannya tidak terpusat. Client server keamanannya diatur secara terpusat, sedangkan peer-to-peer keamanannya diatur setiap pengguna. Selanjutnya, tingkat keamanan pada client server dapat diatur setinggi mungkin, sedangkan tingkat keamanannya rendah untuk peer-to-peer. Biaya operasional yang cenderung tinggi oleh client server, sedangkan untuk peer-to-peer, biaya operasionalnya lebih rendah. Persamaan dari client server dan peer-to-peer adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda dan sama-sama dapat memindahkan file. Soal nomor 2A, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asynchronous dan synchronous? Asynchronous adalah komunikasi online secara tidak langsung atau mediasi komputer dan layanan daring yang dilakukan secara tunda seperti email, forum, membaca dan menulis dokumen daring. Sedangkan synchronous merupakan komunikasi online secara langsung atau mediasi komputer dan layanan daring yang dilakukan secara langsung seperti video call dan chat. Soal nomor 3A, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distribute data process. Yang pertama, ada star topologi atau jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Star topologi ini digunakan oleh client server dengan contoh client server. Yang selanjutnya ada hierarchical topologi yang berarti
topologi yang berbentuk seperti pohon yang terdiri dari komputer induk atau host yang dihubungkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Topologi ini digunakan oleh 3-tier dan n-tier. Yang terakhir, ada mesh topologi. Bentuk topologi ini saling berkoneksi antara perangkat komputer akan saling berhubung secara langsung pada satu jaringan. Mesh topologi ini digunakan pada peer-to-peer. Nomor 3B, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Pertama, komputer disambungkan ke kabel telepon digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan internet, maka dari bentuk digital diubah menjadi bentuk analog untuk dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. Kemudian, modem pada komputer tujuan akan mengubah kembali data analog tersebut menjadi data digital sehingga dapat diproses lebih lanjut. Begitu juga kerjanya sama dengan saat kita mendownload. Hanya saja pada saat data masuk ke komputer, modem akan secara otomatis akan mengubahnya menjadi bentuk digital agar bisa diproses lebih lanjut dan ditampilkan. Soal nomor 4A. Apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Yaitu, peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi yaitu untuk melindungi data dari perusakan data, modifikasi data, serta penyebaran data, baik disengaja maupun tidak. Jika tidak ada keamanan data, maka data pada pemrosesan terdistribusi akan menjadi sangat rentan. Satu kerusakan data akan berdampak ke seluruhnya, karena pemrosesan data terdistribusi adalah karena pemrosesan data terdistribusi saling terhubung satu sama lain. Soal nomor 4B. Apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Enkripsi adalah proses pengamanan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Sedangkan private key dan public key adalah pasangan kunci untuk proses enkripsi dan dekripsi. Sedangkan private key bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya, public key tidak bersifat rahasia dan bisa diketahui oleh B, C, I, atau lainnya. Soal yang terakhir, berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Berikut ini cara kerja enkripsi end-to-end pada WhatsApp. Pertama, ketika user 1 membuka WhatsApp, akan mengaktifkan dua key yang berbeda, yaitu public key dan private key. Proses enkripsi akan berlangsung pada ponsel tersebut. Kemudian, private key tetap pada ponsel user pertama, sedangkan public key berpindah ke user kedua melalui server WhatsApp terpusat. Kemudian yang ketiga, public key mengenkrypt pesan pengirim pada ponsel bahkan ketika sebelum pesan sampai ke server. Kemudian yang terakhir, server akan berfungsi mengirimkan enkripsi pesan dan pesan hanya dapat dibuka oleh private key dari penerima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.